Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Usep Suput, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Bapak Muhammad Yusuf, SE, MAK, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Bapak Tresno Eka Jaya, SE, MAK, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan praktikan dalam membuat laporan praktik kerja lapangan. Lalu Bapak Kadek Dwi Aryana selaku General Manager dari Divisi Akuntansi, IT, Keuangan dan Pajak PT Raja Wali Nusindo, Bapak Imade Okantara selaku Manajer dari Divisi Keuangan dan Pajak PT Raja Wali Nusindo, Bapak Fridolin Siagian selaku Manajer dari Divisi Finance and Accounting PT Inolab Science International, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Azizah dengan NIM 17066210151, Prodi S1 Akuntansi, ingin memaparkan hasil kerja pada praktek kerja lapangan di dua perusahaan, yaitu PT Raja Wali Findo dan PT Inolab Science International yang dilaksanakan pada semester 120 dan 121. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan di mana mahasiswa mengikuti program magang di suatu instansi atau perusahaan untuk menerapkan teori yang dipelajari saat proses perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Universitas merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk bisa terjun ke masyarakat. Dalam dunia pendidikan, hubungan antara teori dengan praktik merupakan sebagai pembanding atau pembuktian dari sesuatu yang telah dipelajari dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta mewajibkan seluruh mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2021 untuk melaksanakan program MBKM seperti pertukaran pelajar, studi independen, atau praktik di lapangan selama 1 tahun atau 2 semester perkuliahan yang dimulai pada saat semester 6 dan semester 7. Salah satu tujuan program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mengadakan program MBKM 1 tahun ini adalah agar lulusannya memiliki pengalaman yang mumpuni dan layak menjadi calon akuntan yang baik, berkualitas, dan berintegritas. Dengan program ini diharapkan mahasiswa dapat secara langsung menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas dan program MBKM dengan praktik di dunia kerja. Praktikan memiliki kesempatan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di PT Raja Wali Nusindo sebagai intern perpajakan dan di PT Inolab Science International sebagai finance intern. Tujuan praktik kerja lapangan. Yaitu yang pertama itu untuk mempraktikkan bagaimana proses pelaporan PPh 21, lalu mempraktikkan menarik data transaksi pembayaran pajak, lalu mempraktikkan rekap pengajuan pembayaran PPN waktu ke kas negara, lalu mempraktikkan perhitungan perbandingan antara dasar pengenaan pajak atau DPP atas omset penjualan dan PPN, mempraktikkan perhitungan aset fiskal, mempraktikkan tukar faktur dan vendor, mempraktikkan membuat purchase invoice atau payment voucher, mempraktikkan menulis cek dan giro, mempraktikkan rekap dan filling bank out, serta mempraktikkan insufficient stock. Manfaat dari praktik di lapangan yaitu praktikan mampu memproses pelaporan PPh 21, lalu praktikan mampu memahami cara menarik data transaksi pembayaran pajak, praktikan juga mampu merekap data pengajuan pembayaran PPN waktu ke kas negara, praktikan mampu menghitung perbandingan antara dasar pengenaan pajak atau DPP atas omset penjualan dan PPN, lalu praktikan mampu menghitung nilai aset fiskal, praktikan juga mampu memahami cara tukar faktur dengan vendor, praktikan juga mampu memahami cara membuat purchase invoice atau payment voucher, praktikan juga mampu menulis cek dan giro, praktikan juga mampu merekap dan billing note, serta praktikan juga mampu untuk memahami cara insufficient stock. Praktikan sendiri memiliki
kesempatan untuk praktik di lapangan di PT Raja Wali Sendo dengan detail informasi seperti yang ada di PPT. Selanjutnya juga praktikan memiliki kesempatan untuk praktik di lapangan di PT Inolab Science International atau Kalgen Inolab yang praktikan berada di divisi finance. PT Raja Wali Nusindo awalnya ini merupakan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau Persero yang telah bergerak dalam bidang bisnis yaitu distribusi dan perdagangan sejak tahun 1955. Dan ini merupakan cikal bakal dari hadirnya PT Raja Wali Nusindo. Dengan nama itu Kianguan Company Limited NV di tahun 1955 yang merupakan bagian dari Wei Tiong-ham Concern. Nah, pada tahun 1960, Kianguan Company Limited NV dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Raja Wali Nusindo. Pada tanggal 31 Mei 2004 dilakukan pemisahan unit distribusi dan perdagangan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero dan selanjutnya itu membentuk anak perusahaan yaitu bernama PT Raja Wali Nusindo. Nah, PT Raja Wali Nusindo ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan distribusi dan trading yang unggul dan terpercaya pada produk kesehatan, consumer, dan industrial melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan dan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Selanjutnya, misi PT Raja Wali Sindo adalah menjalin dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan prinsipal, lalu mengembangkan sumber daya manusia yang andal, serta berkinerja tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, lalu meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menghadapi kompetisi global, dan lain-lain. Lalu budaya perusahaan PT Raja Wali Sindo ini diantaranya itu memiliki prinsip nilai akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya itu ada struktur organisasi PT Raja Wali Sindo yang terdiri dari Dewan Komisaris, dan di bawahnya itu ada direktur utama, lalu direktur operasional, direktur keuangan, lalu di bawahnya lagi itu ada general manager dan juga manajer. Di divisi keuangan dan pajak sendiri itu terdiri dari satu manajer yaitu Bapak Imade Okantara yang memimpin untuk staf keuangan dan juga staf perpajakan. Selanjutnya ini ada kegiatan umum PT Raja Wali Nusindo. Yang pertama itu adalah distribusi. Dan di bagian customer ini, PT Raja Wali Nusindo mendistribusikan produk fast moving consumer goods atau FMCG dari berbagai perusahaan nasional maupun multinasional yang didistribusikan ke pasar modern, pasar tradisional, grosir, hotel, restoran, kafe, dan lain-lain. Nah, produk-produk yang didistribusikan ini diantaranya itu meliputi gula, beras, minyak, margarin, tepung, dan berbagai produk non-food untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan listrik. Selanjutnya ini ada ketahanan pangan, di mana selain mendistribusikan produk dari anggota BUMN, klaster pangan, PT Raja Wali Nusindo juga mendistribusikan produk yang dekat dengan masyarakat dengan kualitas yang terjamin dari produsen yang sudah terverifikasi dan tersertifikasi untuk kualitas produknya. Selanjutnya itu distribusi alat kesehatan dan obat-obatan. PT Raja Wali Nusindo ini memiliki izin PBF, PAK, dan beberapa sertifikasi lainnya seperti CBOB, CCP, dan lain-lain yang memperkuat distribusi produk obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan kedokteran, bahan medis habis pakai, peralatan, reagen, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada marketing, di mana program pemasaran produk farmasi dan alat kesehatan melalui kemitraan dengan berbagai prinsipal mulai dari Eropa, Amerika, Asia, dan juga lokal. Selanjutnya itu perdagangan. PT Raja Wali Nusindo sendiri memiliki divisi trading agro industri yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu trading pabrikasi dan juga trading kargo, di mana trading pabrikasi ini untuk menyediakan kebutuhan pabrik manufaktur untuk proses produksi yang mencakup bahan baku penanaman seperti pupuk, pestisida,
dan juga yang lain-lain. Selanjutnya, trading agro ini menjual hasil produk perkebunan PT RNI Group seperti CPO, gula, molase, alkohol, arak, dan juga spiritus. Ada Total Laboratorium Solution, ada juga e-commerce, dan juga mitra. Selanjutnya ini ada, saya akan menjelaskan mengenai PT Inolab Science International. PT Inolab Science International merupakan perusahaan joint venture yang didirikan pada tahun 2016. Nah, usaha ini dimodali oleh PT Kalbio Global Medica, yaitu anak perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk, dan perusahaan asal Jepang yaitu Health Science Research Institute atau HSRI, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Token Kagaku Kenkyujo, dan Toyota Suho Corporation. Nah, pada tahun 2009, PT Kalbe Pharma melalui Stem Cell Cancer Institute lebih dulu mendirikan laboratorium Kalgen atau Kalbe Genomics, di mana ini merupakan sebuah laboratorium patologi anatomi molekuler. Nah, selanjutnya pada tahun 2016, PT Kalbio Global Medica melakukan kerjasama dengan perusahaan Jepang dalam bentuk pendirian perusahaan joint venture, yakni PT Inolab Science International. Nah, pada tahun 2018, PT Inolab Science International meluncurkan laboratorium yang bernama Kalgen Inolab. Dan di tahun 2020, PT Kalbe Pharma mengambil alih seluruh saham PT Inolab Science International dari PT Kalbio Global Medica. PT Inolab Science International ini memiliki visi, yaitu menjadi laboratorium klinik rujukan terbaik di Indonesia. Dengan misi juga memberikan layanan laboratorium kualitas terbaik, lengkap dan responsif, dengan didukung teknologi mutakhir dan juga sistem manajemen unggul. Selain itu juga menjadi rekanan terbaik pada personalized health and wellness. Uh, ini merupakan struktur organisasi dari PT Inolab Science International, di mana tahta tertingginya itu berada di presiden direktur, lalu yang kedua itu ada direktur lab, dan juga ada 2 orang direktur lainnya, yang dimana 1 orang itu merupakan orang Indonesia dan juga yang satu lagi orang Jepang, dan dibawahi oleh manajer. Selanjutnya, Finance and Accounting Manager, Supervisor Finance and Accounting Staff yang terdiri dari staff account receivable dan juga staff account payable, dan juga purchasing and inventory staff. Nah, kegiatan umum PT Inolab Science International ini terdiri dari 5, yaitu molekular, di mana molekular ini menghasilkan menguji tes melalui kanker darah dengan beberapa hasil tes seperti BCR-ABL, lalu ada marker kanker herediter, marker kanker kepala dan leher, marker kanker paru, dan lain-lain. Selanjutnya ada medical check-up, di mana produknya ini ada Innovate 1, 2, 3, lalu ada Be Healthy, Get Healthy, Stay Healthy, and Surely Healthy. Lalu ada clinical pathology, di mana klinik patologi ini tuh mendeteksi penyakit berdasarkan perubahan berbagai jenis proses biokimia yang berlangsung dalam tubuh pasien. Lalu ada microbiologi, di mana melayani pemeriksaan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, parasit, dan juga virus. Dan yang terakhir itu ada anatomi patologi, di mana laboratorium patologi anatomi dapat mendiagnosis penyakit melalui organ jaringan, sel atau cairan yang memiliki materi biologi melalui proses sistematik tertentu. Selanjutnya ini ada bidang kerja di PT Raja Wali Sindo. Yang pertama itu melakukan PPH, laporan PPH 21, lalu menarik data transaksi pembayaran pajak. Selanjutnya melakukan rekap pengajuan pembayaran PPN waktu bekas negara, menghitung perbandingan antara dasar pengenaan pajak atau DPP atas omset penjualan dan PPN, dan yang terakhir itu menghitung nilai aset fiskal. Nah, untuk melakukan pelaporan PPH 21 ini, pertama itu adalah membuka Google Chrome dan kunjungi laman djponline.pajak.go.id. Lalu selanjutnya itu masukkan NPWP dan password yang dimiliki. Dan ini merupakan contoh dari laman DJP ini, halaman utamanya. . 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 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。. 。 . 。. 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
Selanjutnya ini setelah terlihat halaman utama seperti di yang uh, gambar pojok kanan ini, klik menu lapor dan pilih menu e-filing seperti di uh, gambar kanan bagian bawah. Lalu setelah itu untuk melaporkan SPT PPh 21, klik menu buat SPT. Dan jawablah pertanyaan yang diajukan. Jika sudah menjawab semua pertanyaan, klik SPT 1770 SS. Nah, selanjutnya itu lengkapi data yang diperlukan untuk pengisian SPT. Jika sudah mengisi seluruh data yang diperlukan, akan terdapat kode uh, unik ke email. Dan klik menu kirim, maka kode unik tersebut akan terkirim ke email yang sudah terdaftar di NPWP ini. Nah, setelah mengisi kode unik, PPh 21 ini tuh sudah dilaporkan dan bukti pelaporan tersebut itu dapat dilihat melalui email seperti yang di gambar pojok kiri bawah ini. Selanjutnya ini proses menarik dan merekap data transaksi pembayaran pajak. Nah, yang pertama ini ada buka Google Chrome dan ketik bni.bni.co.id, lalu masukkan ID perusahaan, ID pengguna, dan juga kata sandi. Lalu setelah itu, setelah berhasil masuk ke halaman utama, klik menu pembayaran, lalu klik menu info dari pajak. Selanjutnya, pilih tanggal yang ingin diambil data pembayaran pajak. Jika sudah muncul data yang diperlukan, klik all dan pilih jenis file yang ingin ditarik. Terdapat dua pilihan file, yaitu CSV dan juga PDF. File CSV ini berguna untuk mengolah data pembayaran pajak, sementara file PDF berguna untuk mengambil bukti SSP. Nah, setelah mengunduh seluruh halaman yang diperlukan, klik menu laporan dan pilih unduh laporan. Setelah mengunduh data CSV, praktikan ini mengubah data tersebut menjadi Excel dan praktikan membuka Microsoft Excel. Selanjutnya, praktikan mengimpor data dengan cara klik menu data pada Excel, lalu pilih Get Data, klik Font File, dan pilih menu From Folder. Praktikan menggabungkan data ini tuh yang diperlukan ke dalam satu folder agar lebih mudah untuk merekap. Dan juga setelah mengunggah data yang diperlukan, muncul tab baru dan pilih menu Combine dan Combine and Transform. Setelah data muncul, klik seluruh kolom dan ubah jenis data menjadi teks agar nomor NPWP tetap dalam bentuk angka. Jika sudah, klik menu Close and Load dan data akan muncul pada lembar kerja Excel, seperti yang terdapat di gambar slide ini. Selanjutnya, itu melakukan rekap pengajuan pembayaran PPN buku ke kas negara. Yang pertama ini mencari data yang diperlukan melalui filter data di Excel. Dan data ini biasanya itu diberikan oleh senior. Selanjutnya, setelah menemukan data yang diperlukan, praktika mencari nominal dari BPKP dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini sendiri ialah lookup value, titik koma, table array, titik koma, column index number, titik koma, range untuk lookupnya. Jika sudah menemukan seluruh nominal yang diminta, praktika mencetak bundar yang seperti di gambar ini, dan juga mencocokkan dengan bukti fisik dari data yang direkap. Hal ini proses ini tuh bertujuan untuk merekap bukti fisik apa saja yang dimiliki dan itu nanti akan diajukan untuk pembayaran pajaknya ke kas negara. Selanjutnya, ini tuh menghitung perbandingan antara dasar pengenaan pajak atau DPP atas omset penjualan dan PPN. Yang pertama ini, praktikan merekap seluruh omset penjualan, terus data pajak luaran, data pajak yang dihubung, dan data pajak yang dihubung bebas, tercabang berdasarkan DPP dan PPN-nya untuk periode tahun 2023. Dan ini merupakan contoh dari rekap omset tercabang, rekap pajak dihubung bebas, dan juga dihubung. Setelah itu, praktikan membuat sheet baru dan praktikan menambahkan nominal dari pajak yang ditanggung dan pajak yang ditanggung bebas pada masing-masing
cabang sesuai dengan bagian DPP dan PPN. Selanjutnya, Praktika menjumlahkan data pajak keluaran per bulan tahun 2023 dan menguranginya dengan nilai yang tertera pada SPT PPN pada rekap SPT PPN per bulan seperti yang digambar ini untuk mengetahui apakah terdapat selisih yang signifikan. Selanjutnya, saat data pajak keluaran ini sudah jadi, dibandingkan dengan data omset penjualan dengan DPP pada data pajak keluaran. Nah, untuk menjumlahkan omset penjualan ini seluruh bulan pada lembar sheet, Praktika menggunakan rumus SUMIF, yaitu range, titik koma kriteria, dan juga sum range. Perhitungan ini tuh bertujuan untuk memastikan apakah omset penjualan lebih atau kurang dari DPP SPT. Yang terakhir ini ada menghitung aset fiskal. Yang menghitung aset fiskal ini diperlukan data aset dan data ending balance dari aset tahun yang bersangkutan. Praktikan mengolah data aset untuk 4 cabang, yaitu Kendari, Malang, Pangkal Pinang, dan juga Samarinda. Nah, langkah yang diperlukan itu adalah membuka Microsoft Excel untuk mengelompokkan aset tetap yang dimiliki per cabang, lalu mengelompokkan aset yang dimiliki oleh setiap cabang ke dalam kelompok 1 dan juga kelompok 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 serta nominal dari aset tersebut. Nah, setelah mengelompokkan dan juga mereka nilai, perhatikan itu membuka lembar kerja baru untuk mencari selisih dari nominal ending balance dengan nominal aset tetap yang dimiliki. Selanjutnya, mencari selisih antara kelompok aset tetap dengan cara menjumlahkan seluruh nilai kelompok 1 dan juga kelompok 2 lalu dikurangi dengan total nilai aset tetap per cabang. Selanjutnya, Praktika akan menjelaskan mengenai bidang kerja di PT Nolep Sains Nasional. Praktikan ini melakukan magang selama 5 bulan, mulai dari tanggal 2 September hingga 31 Januari 2025 nanti. Uh, dan praktikan ini sendiri berada di divisi Finance and Accounting. Lebih tepatnya juga praktikan itu berada di bagian AP. Yang pertama ini adalah praktikan itu memiliki job desk untuk tukar faktur dengan vendor. Nah, tukar faktur ini merupakan proses yang penting dalam pengelolaan barang, di mana faktur ini tuh merupakan bukti bahwa perusahaan itu telah membeli barang dengan vendor yang nantinya akan diproses pembayaran tersebut ke vendor. Nah, dokumen tukar faktur ini harus lengkap, yaitu terdiri dari tanda terima, kwitansi, faktur penjualan, delivery order, faktur pajak, dan juga purchase order. Nominal faktur penjualan ini dan faktur pajak juga harus sesuai. Dan juga pastikan untuk melihat apakah dokumen faktur tersebut memang untuk perusahaan. Karena terkadang itu suka berbeda dokumen faktur pajaknya misal atau faktur penjualannya karena kesalahan dari pihak vendor. Nah, ini merupakan contoh dari dokumen tukar faktur dengan vendor yang terdiri dari tanda terima, lalu ada faktur penjualan, ada sales order, ada delivery order, dan juga ada purchase order. Nah, selanjutnya ini job desk praktikan itu membuat purchase invoice atau payment voucher. Yang pertama itu adalah buka Chrome dan ketik olansoft.inolab.com, lalu masukkan username dan juga password, lalu pastikan untuk mengecek apakah periodenya itu sudah sesuai dengan bulan yang bersangkutan. Selanjutnya ini pertama itu klik finansial, lalu pilih purchase invoice, dan klik insert seperti di gambar uh, kiri yang paling atas. Setelah itu jika sudah mengklik insert, uh, klik tanggal itu akan otomatis uh, muncul di sistem. Dan selanjutnya itu klik type. Nah, sesuaikan dengan jenis PI yang terdapat di Inolab. Jadi di Inolab ini tuh ada beberapa jenis atau tipe untuk
PI, PO, dan juga PR. Dan jenis ini adalah MOL, PK, IHC, POV, LOG, GA, GAS, dan juga IT. Nah, praktikan ini biasanya menggunakan MOL, PK, dan juga IHC. Karena itu merupakan nama-nama dari lab yang ada di Calvin Lab. Selanjutnya, itu klik search di bagian odd number dan masukkan nomor PO. Nah, klik nomor PO di bagian nomor warna biru dan itu akan muncul otomatis PO-nya dan PI-nya tuh terbuat sendiri. Dan nominal ini itu biasanya sesuai dengan receiving. Dan juga receiving itu harus sesuai dengan uh, faktor penjualan yang diberikan oleh vendor, karena kalau misalkan berbeda itu harus dicari tahu lagi apakah harganya yang berubah atau memang ada barang tertentu yang ditambah, itu harus dikonfirmasi kembali. Lalu selanjutnya klik payment info, search icon, klik search icon, lalu klik nomor rekening yang berwarna biru dan itu akan muncul otomatis bahwa rekening itu sudah masuk ke dalam PI tersebut. Dan juga pastikan untuk di bagian manual ref itu masukkan nomor invoice karena untuk mempermudah dalam merekap saat membuat atau pengambilan kilo. Lalu di gambar yang paling bawah ini merupakan PI yang sudah jadi yang sudah ada nomor invoice-nya, lalu juga sudah ada nomor rekeningnya, dan PI yang sudah jadi ini nanti akan di-scan dokumennya lalu dimasukkan ke dalam attachment di dalam sistem Arlansa. Nah, selanjutnya ini ada praktikan itu metode job desk untuk menulis cek dan giro. Nah, PT Inolab Nasional ini tuh menggunakan cek dan giro untuk membayar keperluan-keperluan. Nah, yang pertama itu memberikan dokumen tersebut ke user untuk disortir mana yang akan menggunakan cek dan giro. Dan sebelum menyerahkan dokumen ini, pastikan untuk nge-print payment voucher seperti gambar yang di slide ini, dan juga pastikan untuk menyatukan dokumen dengan dokumen dengan lembar payment voucher ini. Lalu jika sudah disortir, dokumen diberikan kembali ke praktikan lengkap dengan cek dan giro yang akan digunakan. Nah, dalam menulis cek dan giro, nomor itu harus sesuai dengan urutan cek dan giro yang ada. Nah, nomor itu tuh terdapat uh, di gambar ini, yaitu nomornya itu FA 052 358. Dan ini merupakan nomor dari giro yang ini. Nah, penulisan cek dan giro ini tuh harus sesuai dengan nominal tagihan yang tertera di faktur dan tertera di payment voucher. Nah, terus juga tidak boleh salah nih dalam penulisan baik nominal, terus nomor rekening, terus juga tanggal diambilnya giro, karena jika terdapat kesalahan itu akan itu harus minta ke manajer atau direktur atau presiden direktur, karena nanti tidak sah untuk dicairkan. Nah, setelah selesai menulis cek dan giro, seluruh dokumen harus ditandatangan oleh manajer atau direktur dan juga presiden direktur. Karena giro ini tuh berlaku 2 di antara 3, jadi hanya ada 2. Jadi bisa manajer atau direktur, dan yang pasti harus presiden direktur. Nah, selanjutnya ini ada rekap dan filing breakout. Biasanya praktikan itu mengambil eh, rekapan untuk biasanya praktikan itu mengambil data untuk merekap bankout itu dari Excel rekening orang. Nah, untuk filing bankout, dokumen bankout itu harus disatukan dengan invoice, bukti bayar, dan lembar bankout. Lalu menyesuaikan dengan rekapan dan filing di Bantex sesuai dengan urutan bankout. Nah, yang terakhir ini ada insufficient stock. Nah, insufficient stock ini biasanya dilakukan di akhir bulan, yaitu pada saat closingan di antara tanggal 30 atau 31, dan juga
ini bertujuan untuk menginput sisa barang yang ada di warehouse. Nah, langkah-langkah untuk insufficient stock ini pertama itu buka Chrome dan ketik olansoft.inolab.com, lalu selanjutnya masukkan password dan username, lalu klik file, change period dan sesuaikan dengan bulannya, lalu save. Nah, biasanya tuh praktikan menggunakan akun tertentu untuk insufficient stock gitu. Nah, lalu selanjutnya klik transaction, distribution, lalu inventory adjustment in. Lalu setelah masuk ke menu inventory adjustment in, klik insert. Lalu pada bagian ID, seperti yang ada di gambar ini, klik date, dan biasanya itu kami menggunakan tanggal 1, lalu klik time dan setting ke jam 00.00.01, lalu klik tipe dan sesuaikan dengan pembagian data. Biasanya itu ada PK, MOL, IHC, dan juga CLOV. Lalu klik kontra account ID dan masukkan 255191 dan sesuaikan dengan PK, MOL, IHC, atau CLOV. Lalu pada bagian extra field, klik activity dan pilih others. Selanjutnya, klik apply and edit, klik insert, klik item ID, lalu masukkan item ID yang ada pada data Excel yang diberikan oleh user, lalu klik location dan pilih WAS, lalu klik insert, klik load ID dan matikan download. Lalu pilih load ID atau adjustment jika tidak terdapat load ID. Lalu selanjutnya masukkan quantity yang sesuai dengan data di Excel dan klik save. Lakukan langkah ini berulang sesuai dengan data pembagian pada Excel yang diberikan oleh user. Nah, jika seluruh item ID sudah dimasukkan, klik save. Lalu praktikan akan menjelaskan kendala apa aja yang dihadapi oleh praktikan selama praktik kerja lapangan di PT Raja Wali, Musindo, dan PT Inolab Statistik Nasional. Nah, yang pertama ini pada awal menjalani PKL, praktikan itu belum memahami pekerjaan yang dilakukan oleh divisi pajak dan juga finance. Lalu ketika mengolah data perpajakan, praktikan itu memiliki kekurangan dalam pemahaman mengenai penggunaan rumus VLOOKUP, sehingga beberapa pekerjaan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya itu ada terdapat perbedaan nominal pada data perpajakan yang sedang diolah oleh praktikan. Nah, hal ini menyebabkan data primer yang diberikan itu tidak sesuai dengan masa pajak keluaran yang seharusnya. Lalu ada saat menggunakan sistem Orlansoft itu sering terjadi kendala seperti loading yang lama. Lalu juga sistem ini tuh hanya bisa digunakan oleh 7 user saja. Nah, oleh karena itu, praktikan itu suka bergantian dengan karyawan lain. Jadi, suka komunikasi gitu, apakah sedang menggunakan Orlansoft-nya atau tidak. Dan yang terakhir itu, terkadang beberapa faktor itu tidak diterima oleh praktikan, tetapi praktikan sudah ditagih untuk mengambil giro. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi jika fakturnya itu tuh ada di divisi logistik atau di staff purchasing, dan itu tuh tidak diberikan secara langsung ke praktikan. Nah, untuk mengatasi kendala ini, praktikan itu menanyakan kepada senior yang bersangkutan mengenai pekerjaan yang tidak dipahami dan memahami setiap informasi yang diberikan oleh senior. Lalu selanjutnya, untuk kesulitan dalam memahami rumus VLOOKUP, praktikan itu belajar melalui YouTube dan mengonfirmasi penggunaan rumus tersebut kepada senior di kantor tempat PKL. Lalu dalam menghadapi kendala yaitu data yang tidak sesuai, praktikan ini memeriksa kembali data yang sedang dikerjakan apakah sudah sesuai dengan data primer. Nah, jika belum sesuai, praktikan itu berdiskusi dengan senior terkait dengan masalah data tersebut. Lalu untuk menghadapi pengguna maksimum di Orlansoft, biasanya praktikan ini berkomunikasi dengan staf sesama divisi apakah sedang menggunakan Orlansoft. Nah, hal ini tuh sudah lama di sistem, karena tuh di sistem Orlansoft ini ada menu active user, dan itu tuh terdapat list di mana siapa aja sih yang menggunakan
Olansoft ini dan berapa lama mereka menggunakan Olansoft. Nah, jika sudah lebih dari 10 menit, itu tuh bisa di-kick gitu. Dan praktikan biasanya masuk jika sudah di-kick orang yang user yang lain itu. Nah, yang terakhir itu praktikan berkomunikasi dengan orang atau divisi yang terkait seperti staff purchasing untuk menanyakan faktur yang tidak diterima tersebut agar segera diajukan purchase invoice atau payment voucher-nya dan dibuatkan gironya. Nah, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan uh, yang diperoleh dengan praktikan di lapangan itu pertama itu ada pada divisi pajak, di mana teori yang diterima diperkuliahkan hanya mencakup PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh ayat 2, PPh badan, PPN, dan PPh 15. Nah, tapi itu tidak ada teori dan proses terkait dengan PPN waktu, terus juga pengerjaan faktur pajak, dan juga ekualisasi dalam materi perkuliahan. Lalu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan Microsoft Excel untuk rekap data perpajakan dengan rumus yang lebih kompleks daripada pembelajaran di perkuliahan. Lalu pada divisi finance juga terdapat kesenjangan, yaitu praktikan memerlukan pemahaman yang baik dalam penggunaan sistem ERP Microsoft ini, karena praktikan membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mempelajari sistem ini, karena termasuk sistem ini sebenarnya gampang, cuma terlalu banyak menunya, jadi sedikit perlu dipahami gitu. Menu ini tuh harus kemana-kemana tuh praktikan harus memahami alur dari Olansoft tersebut. Nah, terus juga sistem Olansoft ini tuh terkadang lambat, terutama dalam penginputan dan juga penarikan data. Nah, untuk insufficient stock ini tuh diperlukan tarik data dari sistem Olansoft. Dan ini tuh sering sekali lama dan akhirnya memperlambat waktu praktikan untuk mengerjakan insufficient stock ini. Nah, kontribusi apa aja sih yang sudah praktikan berikan ke tempat PKL praktikan? Nah, praktikan itu uh, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan efisiensi lalu proses kerja dan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi PT Raja Wali Indonesia dan juga PT Inolab Sains Internasional. Nah, kontribusi yang praktikan dapat berikan itu diantaranya praktikan memberikan tanggung jawab dan inisiatif untuk memahami dan membantu proses pekerjaan dan juga prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan demi membantu meningkatkan efisiensi dan juga kualitas pekerjaan dalam penanganan proses rekap data perpajakan, proses pengajuan bayaran pajak, dan juga proses pengajuan bayaran ke vendor dan lain-lain. Dengan yang hadirnya praktikan, senior atau staff itu diharapkan dapat terbantu dalam proses pengolahan data atau proses pembayaran yang sudah dikerjakan oleh praktikan. Selain itu, praktikan membangun hubungan yang baik kepada senior atau staff melalui komunikasi yang baik agar menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga kolaboratif. Nah, kesimpulan ini yang praktikan dapat berikan selama PKL di PT Raja Wali Musindo dan juga PT Nolab Sains Nasional, itu praktikan itu dapat mendapatkan banyak pengalaman, lalu juga pengetahuan dan juga wawasan yang tidak dapat uh, yang tidak didapatkan di pembelajaran di perkuliahan. Lalu uh, apa aja sih yang praktikan pelajari selama PKL ini, yaitu melakukan pelaporan PPh 21, menarik data transaksi pembayaran pajak, lalu melakukan rekap pengajuan pembayaran PPN waktu khas negara, menghitung perbandingan antara dasar pengenaan pajak atau DPP atas omset penjualan dan PPN, menghitung nilai aset fiskal, tukar faktur dengan vendor, membuat purchase invoice atau plan voucher, menulis statement giro, rekap dan filing bank out, serta insufficient stock.
Lalu ini merupakan saran yang dapat praktikan berikan kepada program studi S1 akuntansi Universitas Negeri Jakarta, yaitu diharapkan bagi pihak program studi itu memberikan sosialisasi yang lebih jelas, lalu juga lebih awal dan detail untuk program PKL ini, terutama PKL yang 1 tahun ini, agar tuh mahasiswa dapat menyiapkan waktu untuk mendaftar magang, lalu menyiapkan dokumennya lebih cepat. Selain itu juga sosialisasi ini diperlukan agar mahasiswa itu memahami apa saja alur dan proses kegiatan program praktik kerja lapangan ini. Lalu juga diharapkan adanya training atau pelatihan khusus untuk memperdalam pengetahuan terkait rumus Microsoft Excel agar mahasiswa ini mampu memahami rumus Excel lebih cepat dan mampu bersaing dengan baik di dunia kerja. Lalu yang terakhir itu juga diharapkan untuk memberikan materi kuliah yang lebih mendalam, khususnya pada bidang perpajakan yang tidak hanya berfokus pada teori, pengertian soal, dan pemecahan kasus saja, tetapi juga memberikan pendalaman lebih mengenai proses perpajakan dari dasar. Lalu selanjutnya ini untuk PT Raja Wali Sindo, Praktikan itu mengharapkan bahwa PT Raja Wali Sindo nantinya dapat melakukan bimbingan yang lebih detail terhadap tugas yang diberikan agar uh, praktikan ini lebih dapat memahami pekerjaannya. Lalu juga diharapkan untuk memberikan job desk dasar kepada para magang agar dapat belajar lebih dalam mengenai divisi yang ditempatkan. Lalu yang terakhir itu untuk PT Inolab Sains Internasional, diharapkan PT Inolab Sains Internasional ini memperbaiki kembali pembagian kerja karena beberapa anak magang ini lembur hingga berhari-hari. Lalu juga diharapkan sistem online soft ini tuh diperbaiki lagi agar saat menarik data atau penginputan itu tidak perlu memakan waktu dan juga uh, untuk meningkatkan maksimal batas pengguna. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi dari kegiatan praktik kerja lapangan di PT Raja Wali Sindo, dan ini bersama orang divisi pajak. Lalu yang terakhir ini dokumentasi kegiatan praktik kerja lapangan di PT Inolab Sains Nasional yang kiri ini bersama divisi Finance and Accounting yang kanan ini anak-anak magang. Sekian dari pemaparan yang dapat saya berikan untuk hasil kerja praktik kerja hasil dari praktik kerja lapangan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan ini mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.